Niat latihan di tim utama supaya nambah pengalaman. Pemain berumur 16 tahun ini permainannya malah sudah langsung nyetel dengan pemain andalan di tim tersebut. Sampai-sampai pelatih tim utama pun ingin secepat mungkin memasukkannya ke dalam skuad. Mistaken Genius Part 5. Saat mendengar kata-kata pelatih Tony, Jian berpikir kalau ini tidak terlihat seperti sebuah candaan sama sekali. Jadi apa ini benar-benar serius? Melihat Jian yang panik, pelatih Tony bilang kalau dia tidak akan langsung menyuruh Jian untuk bermain di tim utama sekarang juga. Dia hanya bertanya apa Jian tertarik bermain di tim utama atau tidak. Setelah mendengar penjelasan pelatih Tony, Jian akhirnya merasa sedikit tenang dan bilang kalau dia memang sempat merasa ingin bermain bersama tim utama di stadion yang besar itu. Pelatih Tony bilang kalau itu saja sudah cukup. Dia paham bagaimana perasaan Jian. Baru membayangkan bermain di depan ribuan penonton saja pasti sudah terasa sangat membebani. Tapi Jian kan masih muda. Nggak akan ada orang yang akan menghina atlet muda yang mencoba tantangan baru. Justru mereka pasti akan mendukungnya. Jadi kalau nanti Jian mendapatkan kesempatan, jangan ragu dan langsung ambil saja. Yang Jian iakan dengan bersemangat. Setelah mengatakan semua itu, Jian berpamitan untuk kembali berlatih. Sepeninggalan Jian, pelatih Tony langsung menghubungi seseorang dan mengajak orang itu yang ternyata adalah pelatih Vincenzo untuk bertemu di akhir minggu. Hari ini adalah hari pertandingan Fiorentina versus Modena. Sementara itu, Jian di lapangan berpikir entah kenapa Jian jadi merasa sedikit bersalah pada pelatih. Sejujurnya, alasan Jian mau bermain di tim utama adalah hanya untuk terlihat keren di mata Jiwoo. Jian membayangkan bagaimana nanti saat ribuan penonton menyorakan namanya dan Jiwoo melihat hal itu. Tapi pelatih malah salah paham dan mengira Jian bersemangat dalam sepak bola. Tapi Jian juga memang jadi lebih bersemangat dan merasa bahagia dalam bermain sepak bola setelah mengatasi ketakutannya dengan berlatih bersama para pelatih. Meskipun semuanya dipicu karena Kim Ji-woo, tapi Jian yang tulus bekerja keras dalam sepak bola itu bukan kebohongan. Sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa juga pelatih membahas hal itu bersamanya? Beberapa waktu kemudian, hari Minggu malam, di lapangan latihan tim A Fiorentina Viola Park, pelatih Tony datang menemui pelatih Vincenzo yang sudah menunggunya. Saat tiba-tiba pelatih Tony bilang apakah pelatih Vincenzo bekerja terlalu keras sampai-sampai rambutnya rontok semua. Pelatih Vincenzo tidak menanggapi candaannya dan menyuruh pelatih Tony untuk duduk. Tony langsung bertanya, jadi bagaimana front office menanggapinya? Apakah mereka akan menyediakan dana untuk bursa transfer musim dingin tahun ini? Yang pelatih Vincenzo ya kan. Front office bilang kalau mereka nggak berhasil menahan Dusan, sepertiga dari biaya transfernya akan diinvestasikan ulang dengan merekrut pemain baru. Tapi sejujurnya pelatih Vincenzo tidak terlalu mempercayai omongan mereka. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dan bilang kalau Tony terlihat senang. Dia juga mendengar kalau timnya menang lagi di pertandingan hari ini, yang pelatih Tony benarkan. Pelatih Vincenzo lalu bangkit dan bilang bagaimanapun juga dia merasa iri. Meskipun poin klasemen bisa dibilang bagus, mereka hanya menang setelah bersusah payah mengandalkan keberuntungan. Dan memang karena beruntung itu juga ada batasnya. Belum lagi penggemar yang selalu menonton dengan was-was dan banyak mengeluh. Pelatih Vincenzo lalu berbalik dengan dramatis dan bilang dia harus bagaimana sekarang. Saat mereka sedang kekurangan pemain kreatif, Dusan malah tidak mau memperpanjang kontraknya. Tapi pelatih Tony bilang wajar saja kalau Dusan tergoda dengan penawaran yang bagus. Bisa dibilang Dusan yang sendirian selalu memimpin dan menyelamatkan tim di musim sebelumnya. Jadi sudah hampir dipastikan Dusan akan pindah. Paling cepat adalah musim dingin ini atau paling lambat musim panas tahun depan. Pelatih Vincenzo juga bilang kalau nanti mereka tidak bisa merekrut pemain baru di bursa transfer musim dingin tahun ini dan malah kehilangan penyerang bintangnya. Lebih baik mereka menyerah saja pada musim ini. Pelatih Tony lalu bertanya apakah sudah ada pemain yang mereka incar. Yang pelatih Vincenzo ya kan. Dan karena direktur tim juga sudah menjanjikan akan menginvestasikan uang untuk bursa transfer kali ini, apapun yang terjadi, dia akan mendapatkan penyerang baru bagi timnya. Saat itu pelatih Tony bertanya-tanya apa dia benar-benar tidak bisa mempercayainya sekali ini saja.
Tapi pelatih Vincenzo malah bercanda dan bertanya apa Tony mau kembali menjadi pemain. Setelah puas tertawa, pelatih Vincenzo bilang apakah pemain yang Tony maksud adalah anak yang dia sebutkan di pesan sebelumnya. Yang Tony benarkan. Anak itu mulai dari memimpin permainan sampai kreativitas dalam sepak bola. Saat itu Jian di lapangan berhasil mencetak gol pertamanya di menit ke-14 saat melawan Modona. Pada momen yang dibutuhkan, Jian juga bisa mencetak gol sendiri. Intinya dia adalah seorang pemain bintang fantastis yang memiliki semua bakat. Pelatih Tony bilang kalau mungkin ini akan terdengar lancang, tapi Tony yakin kalau Fiorentina di masa depan akan menjadi tim yang berpusat pada Ligian. Pelatih Vincenzo mendengarkan hal itu dengan serius. Dia lalu bilang, bukankah anak itu masih berumur 16 tahun? Yang Tony benarkan. Jian hanya butuh lebih banyak pengalaman, tapi Tony jamin itu nggak akan memakan waktu lama. Dan dilihat dari permainannya saja, Jian sudah bukan sekelas pemain youth lagi. Mereka hanya perlu memberikannya pengalaman selama musim ini saja. Dan Tony jamin di musim depan Jian pasti akan menjadi inti kekuatan tim. Yang artinya apakah Tony mau mereka berhemat saat musim dingin ini dan merekrut pemain gelandang tengah daripada penyerang. Yang sekali lagi Tony benarkan, nantinya mereka bisa merombak total tim di musim panas dan memulai musim depan dengan jauh lebih siap. Saat itu pelatih Vincenzo bilang meski dia tahu Tony bukan orang yang suka mengada-ngada, tapi memutuskan untuk bertahan selama setengah musim dengan harapan bisa mengandalkan pemain muda yang baru berumur 16 tahun di musim selanjutnya itu nggak mudah. Saat pelatih Vincenzo mencoba menjelaskan, Tony memotong dan bertanya apa pelatih Vincenzo belum menonton video yang dia kirim. Pertanyaan itu langsung membuat pelatih Vincenzo terdiam. Dia lalu beralasan kalau dia sangat sibuk jadi nggak sempat menonton. Melihat itu, Tony terlihat kecewa. Padahal dia sudah bilang untuk menonton video itu. Tapi sampai sekarang ternyata malah belum dilihat juga. Pelatih Vincenzo bilang karena sudah begini dia akan menontonnya sekarang. Ketika pelatih Tony menawarkan untuk mengirimkan videonya lagi, pelatih Vincenzo menolak dan bilang karena sudah begini sebaiknya melihat dengan benar. Dia akan menjadwalkan latihan pada hari Senin minggu depan. Sementara itu di lapangan, Fiorentina berhasil unggul 7-1 melawan Modona dengan 2 gol dan 1 assist dari Ligian. Hari Senin minggu depannya, pelatih Luka menyapa Jian yang datang untuk berlatih. Saat Jian bertanya kemana pelatih Luka akan pergi, pelatih Luka justru mengajaknya untuk ikut bersamanya. Jian yang kaget bertanya, lalu bagaimana dengan latihannya? Tapi pelatih Luka bilang Jian akan berlatih di tempat itu. Saat mendengarnya, Jian tidak yakin di manakah tempat yang dimaksud itu. Dia nggak pernah membayangkan kalau hari ini dia akan berlatih bersama tim utama. Di stadion kandang tim utama Fiorentina, Viola Park, para pemain tim utama terlihat bersemangat untuk berlatih. Sementara itu, Jian yang baru datang dengan pelatih Luka tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saat tiba-tiba pelatih Luka menyuruh Jian untuk menyapa seseorang yang ternyata adalah pelatih Vincenzo. Saat menyapa pelatih, Jian berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kemudian pelatih Vincenzo bilang untuk Jian jangan merasa terbebani meskipun ini latihan dengan tim utama. Yang Jian iakan dengan gugup. Setelahnya Jian disuruh untuk melakukan sedikit pemanasan. Saat bersiap, Jian berpikir ternyata pelatih Vincenzo nggak seperti orang yang dia lihat saat di lapangan. Ternyata aslinya sangat. Tiba-tiba Jian dikagetkan dengan teriakan pelatih yang menyuruh para pemain untuk melakukannya dengan benar ditambah dengan makian. Setelah menyaksikannya sendiri, Jian meralat kata-kata yang hampir saja dia keluarkan itu. Ternyata aslinya pelatih memang orang yang sangat menakutkan. Jadi meskipun sebelumnya disuruh untuk tidak merasa terlalu terbebani, Jian harus tetap serius dan fokus. Karena setidaknya untuk hari ini Jian adalah perwakilan tim U17. Dan Jian juga tidak boleh mengecewakan pelatih Tony dan pelatih Luka. Jadi Jian akan berusaha melakukan yang terbaik. Saat itu di pinggir lapangan, ketika pelatih akan menjelaskan soal latihan hari ini, Jian memotong dan bilang kalau dia sudah paham. Mendengar itu, pelatih Vincenzo terlihat tidak percaya apa anak ini benar-benar sudah paham tanpa mendengar penjelasannya.
Sementara Jian menjawab seperti itu hanya karena dia tidak mau diajak berbicara terlalu lama oleh pelatih Vincenzo yang menurutnya menyeramkan. Tapi saat itu pelatih bilang untuk coba saja dulu dan menyuruh Lorenzo keluar digantikan oleh Li Jian. Tujuan latihan untuk hari ini adalah bagaimana cara menembus lawan yang menurunkan garis pemain dan fokus bertahan, selain dengan umpan cross yang bisa dihubungkan dengan tendangan eksekusi gol. Di saat setiap tim yang mereka temui memblokir seluruh umpan samping atau memutuskan pemain bertahan di kotak penalti dan menahan seluruh umpan cross mereka. Bagaimanapun, 9 dari 10 serangan Fiorentina adalah dengan umpan cross. Jadi mereka nggak perlu menyusun strategi pertahanan bervariasi. Saat di ketiga babak final, variasi serangan Fiorentina juga sangat kurang. Jadi untuk mengatasi masalah itu, mereka butuh seorang pemain yang kreatif. Sebelumnya, pelatih Tony mengatakan kalau Li Jian ini pemain yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Tapi dia sendiri juga sudah tidak punya banyak waktu. Petisi untuk mengeluarkan pelatih Vincenzo sudah dikeluarkan penggemar. Jadi dia akan mengawasi dengan mata yang objektif. Dan latihan pun dimulai. Dusan juga berada di tim rompi yang sama dengan Li Jian. Sementara itu, Jian di sisi lain rasa gugup karena satu tim dengan atlet Dusan. Sambil memperhatikan sekitarnya, Jian mencoba untuk menenangkan dirinya dan tetap fokus. Toh dia hanya ikut latihan saja. Dan di sana juga tidak ada Kim Ji-woo yang menontonnya. Jadi kalaupun bermain jelek, ya tidak masalah. Saat itu Dusan mengoper bolanya pada Li Jian yang langsung diterima dengan mudah. Di pinggir lapangan, pelatih Vincenzo memuji kebiasaan Jian yang memperhatikan sekitar. Saat pelatih Vincenzo bilang kalau dia akan sama saja dengan pemain lain. Di lapangan, setelah mengoper pada Jian, Dusan langsung berlari keluar kotak penalti. Sementara Li Jian menerobos ke tengah. Pemain Fiorentina yang lain mengomentari apa bocah seperti itu mau menerobos sendiri ke posisi yang ditinggalkan Dusan. Tapi saat itu Dusan berteriak sebagai tanda meminta umpan. Saat itulah pemain lawan tahu kalau Jian tidak bermaksud menerobos tapi mengumpan pada Dusan. Pelatih Vincenzo juga terlihat kaget. Seorang Dusan Vlahovic melakukan umpan wantu dengan bocah itu. Setelah memberikan umpan langsung, Dusan kembali menerobos ke arah sisi depan. Dan Jian memberikan umpan akurat setinggi pinggang lawan dengan timing setajam pisau yang menghancurkan garis offside. Dengan begitu, Jian bisa memenuhi selera permainan Dusan yang terkenal sulit dipenuhi itu. Saat itu, gol berhasil tercipta oleh tendangan Dusan dan assist yang diberikan oleh Li Jian. Pelatih Vincenzo berpikir meski orang yang merekomendasikannya adalah pelatih Tony, tapi dia tidak terlalu berekspektasi. Tapi dia bahkan memberikan umpan dari luar yang menerobos garis pertahanan dan menciptakan peluang terbuka hanya dengan celah singkat yang ditimbulkan dari pergerakan Dusan. Pelatih Vincenzo benar-benar tidak percaya kalau anak berusia 16 tahun ini bisa memikirkan strategi yang lebih kreatif dari gambarannya. Saat tiba-tiba pelatih Luka di sampingnya bilang untuk pelatih Vincenzo jangan dulu terkejut. Pelatih Vincenzo awalnya berpikir kalau pelatih Luka dan pelatih Tony hanya melebih-lebihkan anak itu. Tapi saat latihan berlanjut pun Li Jian terus mengejutkannya dengan kelas pertandingan yang tidak seharusnya dimiliki anak 16 tahun. Bahkan saat bola tidak bergerak maju dan hanya diputar-putar oleh lawan pun, dia langsung turun untuk mencari jalan keluar. Dan kalau Jian bergerak maju dengan membawa bola, otomatis itu akan memaksa lawan untuk merespon. Dan begitu ada celah, dia akan langsung memberikan umpan yang menusuk dengan tajam. Dusan yang selama ini hanya menerima umpanan yang tidak enak, akhirnya hari ini dia bagaikan ikan yang bertemu dengan air. Kolaborasi antara bocah 16 tahun dengan bintang tim itu adalah gambaran indah yang belum pernah terlihat di Fiorentina. Ini benar-benar sesuai yang pelatih Vincenzo mau. Ternyata Li Jian lah yang datang untuk menyelamatkan masalahnya. Pelatih Vincenzo langsung menelpon pelatih Tony dan bilang untuk minggu depan langsung bereskan semua keperluan administrasinya. Dia akan memasukkan Li Jian ke dalam tim utamanya sekarang juga. Hari itu akhirnya latihan selesai. Jian juga terlihat kelelahan. Dia hanya berharap semoga saja dia tidak membuat kesalahan pada seniornya.
Saat tiba-tiba Dusan mencegat dan memanggil Jian. Jian yang ketakutan dan bingung berpikir apa dia berbuat salah pada atlet Dusan. Sementara itu di kantor pelatih Tony, dia terlihat sangat kaget saat mendengar permintaan pelatih Vincenzo yang mau memindahkan Jian ke tim utama minggu itu juga. Pelatih Tony lalu dengan tegas bilang kalau itu tidak boleh, masih banyak yang harus Jian pelajari, jadi Tony akan membimbingnya sendiri. Tapi pelatih Vincenzo juga kekeh kalau Jian justru bisa belajar lebih banyak di tim utama. Pada akhirnya mereka terlibat perdebatan memperebutkan Jian. Sementara itu Jian di pinggir lapangan masih berdiri ketakutan karena dicegat oleh Dusan Vlahovic. Sebenarnya Jian gak pernah memperhatikan tim utama karena dia pikir tim utama itu terlalu jauh untuk dia capai. Tapi setelah berbicara dengan pelatih, Jian jadi penasaran dan mencari tahu. Di video yang dia lihat, Jian menemukan seorang pemain yang mendominasi sebagian besar video sorotan. Nama pemain yang terus diteriakan penonton bahkan sebelum gol tercipta adalah bintang tim Fiorentina Dusan Vlahovic. Dan sekarang orang itu sedang berdiri di hadapan Jian dengan wajah yang menakutkan. Saat Jian berpikir apa dia sudah melakukan kesalahan besar, tiba-tiba Dusan dengan ramah bilang kenapa Jian tidak lahir 2 tahun lebih cepat. Dengan begitu mereka pasti sudah bisa ikut Liga Champions sejak dulu. Jian yang mendengarnya terlihat sangat kebingungan dan tidak mengerti. Tapi Dusan hanya bilang kalau dia menyukai Jian, jadi cepatlah bergabung dengan tim utama. Yang Jian iakan dengan malu-malu. Saat tiba-tiba pelatih Luka muncul di belakangnya dan bilang kalau Jian sudah sukses. Jian pasti tahu siapa orang yang baru saja bersamanya itu. Yang Jian benarkan. Pelatih Luka bilang kalau Dusan itu dari luar memang terlihat seperti penyerang tipe target. Tapi sebenarnya dia adalah penyerang yang unggul dalam pergerakan dan kerjasama. Jadi coba saja Jian bayangkan betapa frustasinya Dusan kalau dia terus-menerus menerima umpan silang. Tapi menilai dari ekspresi Dusan di latihan hari ini, sepertinya Dusan memang benar-benar menyukai operan Jian. Dan chemistry di antara mereka juga cukup bagus. Jian yang mendengarnya bilang kalau itu semua karena pergerakan Dusan yang memang luar biasa. Pergerakannya saat dalam kotak penalti maupun saat melepaskan diri secara tiba-tiba sampai mampu menerobos pertahanan lawan dengan line breaking di waktu yang tepat. Jadi Jian hanya tinggal menyesuaikan operan saja dan entah bagaimana itu bisa gol. Jadi Jian bilang kalau dia tidak melakukan apapun. Saat itu pelatih Luka malah bilang kalau sepertinya Jian sudah banyak belajar bahkan dari satu latihan pertandingan. Tapi tetap saja pujian dari pemain top star itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Jadi Jian boleh merasa bangga pada dirinya. Saat masih mengobrol, tiba-tiba di kejauhan pelatih Vincenzo berteriak memanggil Jian dan berlari ke arahnya. Pelatih Luka yang melihatnya bertanya ada apa, tapi bukannya menjawab, pelatih Vincenzo malah memeriksa seluruh tubuh Jian. Itu membuat Jian refleks menutupi tubuhnya. Tapi pelatih Vincenzo tidak peduli dan bertanya berapa berat badan dan tinggi badan Jian saat ini. Yang Jian jawab kalau beratnya 2 bulan yang lalu adalah 63 kilo dengan tinggi badan 176 cm. Setelah mendengar itu, tanpa aba-aba pelatih Vincenzo menarik Jian untuk melakukan pengukuran sekarang juga. Saat dicek, berat Jian saat ini adalah 66 km dengan tinggi 177 cm. Setelah melihat chartnya ini, pelatih bisa menilai kalau Jian masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pelatih Vincenzo mengerti kenapa pelatih Tony marah dan berbohong padanya soal pengukuran Jian. Kalau bermain terlalu banyak dalam masa pertumbuhan, perkembangannya bisa saja terhenti dan kasus terburuk dia bisa saja kena cedera. Pelatih berpikir kira-kira apa yang harus dia lakukan. Padahal ini bukan negosiasi transfer pemain, tapi dia nggak menyangka kalau dia akan berdebat dengan pelatih tim junior hanya karena bocah nakal ini. Pelatih Vincenzo lalu bertanya apakah Jian sudah melakukan latihan fisik. Yang Jian jawab sudah. Pelatih lalu menyarankan untuk Jian menambah jumlah makannya lebih dari 3 kali. Dengan ikan berdaging putih yang dikukus, itu akan bagus untuk pertumbuhannya.
Saat itu Jian berpikir kenapa dia diperlakukan sampai segitunya, padahal dia di sana hanya sebagai kunjungan 1 hari. Tapi kemudian pelatih Vincenzo bilang kalau kedepannya Jian akan bolak-balik antara tim utama dan tim U17. Mendengar itu bukan hanya Jian, tapi pelatih Luka juga sangat terkejut. Pelatih Vincenzo bilang untuk jangan merasa terbebani. Jian bermain dengan baik dan mungkin Jian akan mendapatkan kesempatan untuk main di pertandingan. Jadi jaga kondisi tubuhnya dengan baik. Pelatih Vincenzo tidak bisa menyembunyikan ekspresi bersemangatnya. Jian adalah talenta yang paling dibutuhkan tim saat ini. Dan sebenarnya dari mana harta karun seperti dirinya itu muncul? Saat akan pulang, Jian kembali mengingat nasihat pelatih Vincenzo dan bilang kalau mungkin saja Jian bisa benar-benar bermain di pertandingan tim utama. Jadi sekarang dia bisa punya sesuatu untuk dibanggakan pada Kim Ji-woo. Sementara itu di kantor pelatih Tony, dia sedang memberitahukan syarat-syarat prioritas yang harus dipatuhi untuk pemain Lee Ji-an. Setelah mematikan panggilannya, entah kenapa pelatih Tony merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Padahal ini adalah berita yang baik. Apa mungkin seperti ini rasanya menikahkan putri yang sudah dia jaga? Di tempat lain di kamar Kim Ji-woo, dia tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Lee Ji-an. Saat menjawab panggilan itu, kalimatnya dipotong oleh Jian yang mengatakan hal gawat terjadi dan menyebutkan api. Sementara itu di tempat lain, sesuatu sudah terbakar habis. Keesokan harinya di lapangan latihan tim utama Piola Park, Jian terlihat sangat takjub melihat bekalnya yang sangat cantik yang dibuatkan oleh Kim Ji-woo. Jadi semalam Ji-woo datang ke rumahnya setelah mendengar telepon dari Lee Ji-an. Ji-woo berpikir kalau terjadi sebuah kebakaran. Tapi saat sampai di sana, rupanya yang terjadi adalah Jian memasak sebuah ikan sampai gosong. Saat Ji-woo bertanya kenapa Jian memasak, Jian mengatakan kalau pelatihnya merekomendasikan menu diet agar Jian menambah berat badannya. Ji-woo bertanya kenapa Jian harus menambah berat badan. Jian ingat kalau ini adalah momen yang tepat untuk dia pamer. Jian lalu dengan berbangga diri bilang kalau ini sudah saatnya untuk dia bermain bersama para senior di tim utama. Tapi Ji-woo masih terlihat tidak mengerti. Jian akhirnya menjelaskan secara gamblang kalau dia sekarang bermain di tim utama. Mendengar itu, Ji-woo terlihat sangat bahagia. Dan dari sana, Ji-woo memutuskan kalau menu diet Jian akan dibuat olehnya. Dan begitulah Ji-woo berakhir jadi orang yang membuatkan bekal Jian. Sementara itu, pelatih Vincenzo masih saja mengoceh. Saat tiba-tiba Jian tersedak karena tidak fokus dengan makanannya. Pada saat yang sama, ponselnya juga bergetar. Setelah izin pada pelatih Vincenzo, Jian menjawab panggilan yang ternyata dari pelatih Tony. Tapi saat pelatih Vincenzo tahu kalau yang menelpon adalah pelatih Tony, dia meminta Jian memberikan ponselnya itu. Di sisi lain, pelatih Tony kaget karena pelatih Vincenzo tiba-tiba berbicara. Saat akan mengatakan sesuatu, pelatih Vincenzo malah langsung mematikan panggilannya. Melihat hal itu, Jian berpikir kalau dia benar-benar tidak mengerti kenapa orang-orang ini terus begitu padanya. Dan untuk jadwal Jian, akhirnya dia harus bergilir. Untuk Selasa dan Rabu, dia latihan bersama tim utama. Dan untuk hari Kamis dengan tim U17. Saat itu di lapangan, Jian dengan tim U17 bersiap untuk pertandingan antara Fiorentina versus Paruma FC. Saat ini Paruma ada di peringkat 4 grup mereka. Paruma adalah tim yang sedang naik daun dengan rekor 3 kemenangan berturut-turut, mengandalkan pertahanan kokohnya. Selain itu, dalam pertandingan ini Jian juga penasaran. Meski baru 2 hari, dia ingin melihat perkembangan seperti apa yang dia dapatkan setelah latihan bersama tim utama. Terutama saat melawan tim spesialis bertahan yang membuatnya kesulitan mencetak poin, peran Jian jadi sangat penting. Tapi anehnya hari ini Jian gak merasa gugup sedikit pun saat berdiri di atas lapangan. Saat itu lawan mencoba menghadang Jian, tapi langsung berhasil dilewati begitu saja. Pelatih Luka di pinggir lapangan juga bertanya apa Jian memang selalu terlihat senyaman itu berlari di lapangan. Pelatih Tony bilang kalau sudah pasti Jian merasa ini sangat mudah karena dia sudah melihat pertahanan milik tim utama. Jadi sekarang pertahanan tim U17 hanya terlihat seperti kerikil di jalanan.
Saat itu Jian melakukan tendangan langsung ke gawang dan dari sana gol demi gol terus tercipta. Saat ini Jian sudah mencetak 3 gol hanya di babak pertama dan ini adalah hat-trick pertamanya sejak datang ke Italia. Hari ini Jian merasa kalau sepak bola begitu mudah sampai-sampai dia sendiri merasa aneh. Saat Jian kembali ke pinggir lapangan, pelatih Tony memujinya dan menyuruhnya istirahat. Dia lalu bilang untuk Jian jangan terlalu kaget. Ada sesuatu yang ingin pelatih Tony katakan. Sementara itu di tempat lain terlihat pelatih Vincenzo yang sedang memegang daftar nama pemain utama dan pemain cadangan untuk pertandingan Fiorentina versus Genoa. Dan di sana terdapat nama Jian. Tanggal 24 bulan 10 itu adalah pertandingan pertama Jian bersama tim utama. Meskipun dia di sana sebagai pemain cadangan, tapi rasanya tetap saja mendebarkan. Bahkan saat ini penjelasan strategi dari pelatih Vincenzo tidak bisa Jian dengarkan saking gugupnya. Jian mulai overthinking tentang bagaimana kalau seandainya nanti dia diturunkan ke lapangan, apa dia akan baik-baik saja. Tapi kemudian dia meralat pikirannya itu dan berpikir kalau kesempatannya diturunkan itu sangat kecil. Jadi sebaiknya Jian tidak terlalu mengkhawatirkannya. Saat tiba-tiba kapten tim utama SC Fiorentina, Cristiano Birassi, pemain nomor 3 itu bertanya pada Jian apa yang sedari tadi Jian gumamkan. Sekarang sudah waktunya untuk keluar lapangan. Jian bangkit dari duduknya dan memfokuskan perhatiannya pada pertandingan hari ini. Dia mengosongkan semua kekhawatirannya itu. Ini adalah pertandingan Serie A 9R Fiorentina versus Genoa. Di antara para penonton sudah ada ayah Jian dan Kim Ji-woo. Suasana di sekitar mereka juga sangat meriah. Sampai sekarang Ji-woo masih tidak menyangka dia bisa melihat Jian bermain di pertandingan seperti ini yang ayah Jian benarkan. Sejujurnya dia juga masih belum percaya. Siapa yang menyangka kalau anaknya yang kaku dan cuek itu akan bertanya apakah dia bisa menonton pertandingan Jian atau tidak. Dan meski jadwal kerja si ayah sudah penuh minggu itu, tapi untuk anaknya itu tidak ada yang lebih penting lagi. Saat itu mereka mulai bertanya apakah Jian akan diturunkan atau tidak. Tapi ayah Jian bilang untuk usia 16 tahun masuk ke tim utama saja sudah sangat hebat. Sementara itu Jian di bangku cadangan terlihat benar-benar gugup. Jantungnya terus berdebar dengan keras. Tapi karena sekarang dia sudah bisa melihat pertandingannya, Jian sudah tidak segugup sebelumnya. Dan karena tim yang Fiorentina lawan kali ini adalah tim terbawah, bisa dikatakan kalau tim Fiorentina lah yang memimpin alur pertandingan. Tapi meski begitu, pelatih Vincenzo terus heboh karena sampai saat ini timnya belum juga mencetak gol. Pelatih Vincenzo selalu menekankan kalau gol harus dicetak secepat mungkin agar memimpin alur pertandingan jadi berarti. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Tim lawan sudah tahu pola serangan dari tim Fiorentina itu tidak beragam. Jadi mereka merespon itu dengan fokus pada pertahanan saja. Saat tiba-tiba terdengar caci maki dari penonton, Jian sampai kaget saat mendengarnya. Padahal baru mulai 15 menit, tapi penggemar sudah meledak-ledak seperti itu. Di pinggir lapangan, pelatih Vincenzo juga sudah menduga hal ini. Saat semua orang menanti-nanti gol, di lapangan Dusan berhasil mencetak gol dengan sundulannya. Para pemain yang ada di bangku cadangan semuanya bersorak atas gol pertama itu. Jian juga yakin kalau penonton yang sebelumnya emosi pasti jadi lebih tenang. Tapi nggak seperti dugaannya, penggemar malah tidak senang dengan gol yang terjadi. Mereka juga bilang kalau itu semua hanya karena keberuntungan umpan cross. Dan setelah ini mereka pasti akan terus-terusan menggunakan umpan cross itu. Banyak juga yang berkomentar kalau sebaiknya pelatih Vincenzo memang dipecat saja. Saat itu Jian berpikir kalau memang bukan gol yang diinginkan penggemar, lalu apa yang harus para pemain lakukan? Saat tiba-tiba pelatih berbalik dengan wajah serius. Jian sudah berpikir kalau pelatih pasti marah mendengar kata-kata para penggemar. Tapi tanpa diduga pelatih Vincenzo malah tersenyum melihat Jian. Di babak kedua menit ke-10, Fiorentina unggul dengan 1-0 melawan Genoa. Di lapangan, pemain Fiorentina mengoper bola yang hampir berhasil dicegat lawan, tapi berhasil lewat dengan memantul pada kaki lawan.
Dusan melihat kesempatan itu dan mengejar bolanya. Dan dengan tendangannya yang kuat, Dusan mengirim bola itu pada jaring gawang lawan. Fiorentina kembali unggul dengan 2-0. Tapi para penggemar masih mengeluh dan tidak terlihat puas. Jiwoo dan Ayah Jian juga sampai bingung dengan suasana penonton. Bukannya sekarang ini mereka sedang menang, tapi kenapa responnya seperti itu? Ayah Jian bilang kalau sepertinya penonton lebih tertarik dengan keseruannya daripada gol yang tercipta. Dan menurut dia yang tidak begitu paham sepak bola saja, pertandingan ini terasa tidak seru. Saat itu Jiwoo bilang kalau harusnya mereka menurunkan Lee Jian, yang si Ayah setujui. Saat tiba-tiba si Ayah melihat sesuatu. Lee Jian putranya yang baru berusia 16 tahun sekarang sedang bersiap untuk menginjakan kakinya di atas lapangan pertandingan Serie A. Saat itu pelatih Vincenzo bilang untuk Jian jangan khawatir, hanya ada satu yang harus Jian lakukan, yaitu lakukan saja apa yang dia mau. Yang Jian iakan dengan sangat serius sambil berjalan memasuki lapangan. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau suaranya agak aneh soalnya lagi sariawan, bes.